إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya muslimun rahimakumullah, usini wa anfusakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul 'azim. Jamaah rahimakumullah. Terus kita berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan tauhid kita, kemampuan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita beroleh nikmat yang lebih banyak lagi, beroleh nikmat yang berlipat ganda yang hanya Allah yang bisa menambahi dan yang mengurangi. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, qudwah kita, suri tauladan kita yang harus kita ikuti sampai kapanpun agar kita menjadi umat yang diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus kita tingkatkan takwa kita, karena semakin hari semakin akhir zaman, semakin menggeser dunia ini, kemasan godaan setan itu terus tambah luar biasa, tambah bagus dan tambah indah seolah-olah, dan tambah modern, tipu dayanya halus dan juga dicampur dengan kebusukan, dan seolah-olah kebusukan, keniscaan dan kebatilan itu seolah-olah benar, padahal itu adalah dari setan. Maka dari itu terus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama setan yang paling susah untuk kita pikirkan adalah setan dari manusia. Setan dari manusia ini yang bisa membunuh kita, bisa mengancam kita, bisa menyingkirkan kita, dan kita harus bisa menghindarinya dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Sekarang sekitar tanggal 17 Rabiul Awal, saudara-saudara kita dan kita dari kaum muslimin masih banyak merayakan tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maulid. Kita tidak membahas masalah bid'ah dan tidak bid'ah, karena semua organisasi ada harlahnya. Muhammadiyah ada harlahnya, hari jadinya. NU ada hari jadinya. Partai-partai ada hari jadinya, dan juga masing-masing ada hari jadinya. Pekerjaan kantor dan juga pabrik-pabrik, televisi segala macam ada hari jadinya. Maka tidak salah kita mengingat sepak terjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit saja agar kita bisa mengikuti jejaknya, minimal
mendekati agar kita jangan terpeleset di dunia yang paling. Di dalam ayat surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya terdapat suri teladan pada diri Rasulullah bagi siapa saja yang percaya pada Allah dan juga percaya pada hari akhir dan juga banyak berpikir pada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhyiddin Adam Syikhi mengatakan, Syekh Muhyiddin Adam Syikhi orang Damaskus, bahwa salawat itu lebih wajib daripada ngaji, salawat lebih wajib daripada puasa, salawat lebih wajib daripada haji, dan salawat lebih wajib dari zakat. Ini kata Syekh Muhyiddin Adam Syikhi, ulama dari Damaskus. Para ulama datang dan juga ingin konfirmasi tabayun. Mengapa Syekh Muhyiddin mengatakan bahwa sholawat lebih wajib daripada ibadah-ibadah yang lain? Beliau menjawab, Syekh Muhyiddin, ketika Allah menyuruh sholat cukup pakai firman, aqimus sholat wa atuz zakat. Ketika Allah memerintahkan kita puasa cukup pakai firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ketika Allah memerintahkan kita haji cukup pakai firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan seterusnya. Tapi ketika Allah itu memerintahkan sholawat, Allah turut serta, malaikat turut serta. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setiap khotib naik biasanya di masjid-masjid, terutama masjid-masjid yang mengadakan ini dibacakan. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Hei orang-orang yang beriman, solawatlah atas Nabi. Cuma solawatnya Allah artinya idul rahmah wal maghfirah, memberikan rahmat dan ampunan, artinya. Kalau solawatnya malaikat istighfar, memohonkan ampunan. Dan salawatnya kita adalah mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi ketika masalah-masalah besar, ada masalah besar, para nabi memohon kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga, ketika dia makan buah kuldi dengan segi Hawa, Nabi Adam mengatakan kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim. Apabila Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Ampunilah hamba, dengan menyebut dan mengkaitkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana engkau tahu nama Muhammad? Saya lihat di tiang arsy ada tulisan Allah dan nama Muhammad. Konon sebelum terciptanya alam jagat raya ini dan segala isinya, Nabi Muhammad cahayanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun cahaya Nabi Muhammad sudah lebih dahulu diciptakan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diampunilah Nabi Adam dan dia suruh sholat 2 rakaat saat itu subuh, dan inilah cikal bakal daripada sholat subuh. Kemudian puasa 3 hari tiap bulan, 13, 14, 15 yang disebut dengan Ayyamul Bid. Nabi Ibrahim ketika prosesi penyembelihan Ismail, kira-kira Zuhur diganti dengan kibas, tidak jadi menyembelih Ismail. Sebagai tanda syukurnya, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail suruh sholat 4 rakaat. Inilah cikal bakal sholat zuhur. Dan Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Namrud. Raja Namrud, konon dalam riwayat rumahnya besi semua. Kalau kita hanya tiang-tiang besi. Dan dia matinya hanya digigit oleh seekor nyamuk DBD. Dibakar di alun-alun kerajaan yang ratusan kilometer, sudah terasa panasnya. Kalau alun-alun Yogyakarta hanya provinsi, kemudian alun-alun Serang, alun-alun Monas gitu.
Tapi ini alun-alun kerajaan ratusan kilometer. Akhirnya Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, kau telah mengatakan bahwa nanti dari turunanku ada yang namanya Muhammad. Selamatkanlah hamba ya Allah. Akhirnya Allah berfirman pada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kau dingin, sejuk terhadap Ibrahim. Dulu belum ada kulkas, belum ada freezer. Kalau Allah berfirman, ya naru kuni bardan ala Ibrahim, hei api dinginlah engkau terhadap Ibrahim, Ibrahim beku. Tetapi Allah tambah kata salaman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah engkau penyejuk dan juga menyelamatkan Ibrahim. Kemudian sholat asar adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika ditelan nikah, dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Syukurnya adalah sholat 4 rakaat, itulah cikal bakal daripada sholat asar. Kemudian maghrib adalah Nabi Isa. Kemudian dia minta kepada Allah diselamatkan oleh Allah dari Yudas dan teman-temannya. Yudas adalah murid Nabi Isa yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Nabi Isa sebagai guru. Makanya kalau ada murid yang durhaka, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, tidak taat kepada orang tua, guru termasuk, maka ini adalah generasi Yudas. Nabi Isa mohon kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad, selamat dia. Barrafa'ahullahu ila sama, sebagai tanda syukurnya sholat 3 rakaat. Dan saat itu kira-kira waktu maghrib. Ini cikal bakal sholat maghrib. Nabi Musa adalah sholat Isya. Nabi Musa berada di Madian sebagai menantu Nabi Syuaib. Suatu ketika dia kangen, ingin pulang kampung, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya dia mohon kepada Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukurnya sholat 4 rakaat. Inilah cikal bakal daripada sholat Isya. Nabi Muhammad di Isra Mi'raj itu hanya menerima sholat 5 waktu. Sholat dari nabi-nabi sebelumnya sudah ada, cuma tidak 5 waktu. Ada hanya dengan berzikir, hanya dengan sujud, dan hanya duduk, dan waktu-waktu tertentu yang sebagaimana saya sebut tadi. Jamaah rahimahumullah. Kemudian Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sampai ke Laut Merah, dipukul lautnya oleh tongkatnya, lautnya tidak terbelah. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, bagaimana ini? Mengapa laut tidak terbelah dengan tongkatku atas izinmu? Musa, sebutlah Muhammad ketika berdoa kepadaku. Disebut oleh Nabi Musa, saat itu juga laut terbelah. Kita bangga punya pimpinan Nabi kita Nabi Muhammad. Umatnya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek. Amaru umat manasikin wasatin, antara 60 dan 70 umur kita. Kemudian adanya di akhir zaman, walaupun di akhir zaman, insya Allah kalau tobat kita diterima, ibadah kita diterima, masuk surganya duluan. Jamaah rahimahumullah. Lalu apa yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW? Tadi ada kalimat uswah hasanah, suri teladan yang baik. Dalam Al-Quran ada keteladanan dengan kalimat uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di surah Al-Mumtahanah ada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah fi Ibrahim wa man Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wa man. Kalian mendapat suri teladan dari Ibrahim dan orang-orang yang ikut dengannya. Laqad kanat lakum fi Rasulihim rasul uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Hasanah, suri teladan disebut di Al-Qur'an. Ada kata-kata iqtida, ulaika alladziina hadallahu wa bihudahu muqtadi. Iqtida, mereka lah orang-orang beriman yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dengan petunjuk Allah lah ikuti. Ada dengan kata-kata ittiba, as-sabiqun al-awwalun
minal muhajirin wal ansar walladzina taba'u bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka orang-orang yang Islam duluan, Muslim duluan, dari kelompok muhajirin dan kelompok ansor, dan mereka yang mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Ini kalimat uswah hasanah, ittiba tidak langsung ditujukan kepada kita. Kemudian juga ada yang tidak langsung ayat-ayat Allah agar kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah lewat para rasulnya, terutama Nabi Muhammad SAW. Kayak contohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar lihat orang-orang beriman, mengapa kalian berkata kebenaran sementara kalian tidak melakukan? Sebesar-besar kebencian di sisi Allah adalah orang yang berkata benar tetapi tidak melakukan, hanya menyuruh orang lain seperti calon. Ini dibenci, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Disindir kita oleh Al-Qur'an agar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, zahir maupun batin. Dari kalimat ittiba dan iktida dan uswatun hasanah, ada beberapa hal yang harus kita ikuti keteladanan Rasulullah. Pertama, keteladanan dalam kesabaran. Sabar bukan diam, bukan melulu ngalah, tetapi cari solusinya. Sabar ada 3, as-sabru ala ta'ah, as-sabru ala ma'siyah, as-sabru ala musibah. Sabar itu menanggung beban dan kita menahan diri bagaimana agar problematika yang ada dalam diri kita ini selesai. Kita cari solusinya. Sabar dalam taat, sangat berat kita. Masjid satu tembok dengan kita, dengan rumah kita, tapi berat untuk berangkat ke masjid. Ke Eropa nyampe, ke luar negeri nyampe, ke luar daerah sampai, bahkan tiap minggu, tiap hari keluar rumah, tetapi ke masjid satu tembok masjid dengan rumah kita tidak sampai, pas mati baru dibawa ke masjid. Ketika sholat harus ada tumanina, ini artinya sabar. Sholat harus ada tumanina, sholat pun harus sabar. Mengaji pun harus sabar, karena harus pakai tajwid, makhrajul huruf. Sekarang banyak yang sarjana S2, S3, tapi ngajinya rata salah. Banyak penceramah, banyak mubalik, tapi ngajinya salah. Banyak yang fanatik para ulama, fanatik para habaib, tapi pas ngaji salah. Kenapa? Karena tidak sabar untuk belajar ngaji. Ngajinya selalu ngaji kuping, maunya yang lucu, maunya yang politis, maunya yang keras, tetapi untuk membaca di dalam majlis taklim sangat tidak mau, tidak sabar dia menghadapi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam maksiat, menghadapi maksiat. Maksiat sekarang ini sangat mudah, pintu terbuka 1000%. Dulu kita ingin nonton harus ke layar tancap dulu, harus pergi ke bioskop dulu. Sekarang ada di HP kita, di bawah di kantong kita, membuka apapun di dunia ada. Terutama para remaja, anak-anak kecil malas beribadah karena maksiat kepada Allah lewat gadgetnya. Gadgetnya dibuka, para bapak-bapak dengan grup-grup WA-nya gosip, para ibu-ibu dengan grup-grup WA-nya, grup-grup medsosnya, mereka ngumpul di mana gosip. Nah ini maksiat-maksiat. Belum buka-buka aplikasi film-film yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ada di HP kita. Dan ini kalau bisa nahan dari ini luar biasa, pahala kita sangat besar dan kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah.
bala bencana sekarang sudah di mana-mana. Bala bencana yang merupakan teguran dari Allah. Bala bencana yang memang hasil mubahalah para ulama. Karena rezim, kelompok-kelompok oknum, pejabat, oknum pengusaha, oknum pimpinan, mereka sekarang ini terang-terangan membela kemungkaran dan membasmi kebenaran. Orang benar dianggap bohong, orang bohong dianggap benar. Orang jujur dianggap pengkhianat, pengkhianat dianggap panutan mereka. Hati-hati penyebaran paham-paham komunis, kemudian dibawa madhab-madhab Syiah, Wahabi, segala macam bertebaran di Indonesia ini, dan orang-orang kafir yang jelas ingin menghancurkan Islam di Indonesia ini harus diwaspadai oleh kita. Punya modal satu-satunya kita para ulama, doa di malam hari, mubahalah para ulama, dan sekarang terbuka kecurangan mereka. Mudah-mudahan Allah tidak ridho Indonesia dipimpin orang-orang batil. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, hancur kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu akan sirna. Jamaah-jamaah rahimakumullah. Kemudian masalah-masalah yang lain yang terjadi di sekitar kita, di rumah kita, segala macam harus kita waspadai. Banyak sholat tobat, banyak sholat tolak balak dan segala macamnya, agar jangan sampai terjadi menimpa diri kita dan keluarga kita. Jamaah rahimakumullah. Dan selanjutnya adalah keteladanan dalam kesabaran, keikhlasan dalam ibadah. Sudah diuraikan dalam ibadah tadi. Dan ketiga adalah kesabaran dalam akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat akhlak yang mulia. Orang yang pejabat tinggi banyak, yang jujur jarang. Orang yang tinggal sarjana 1, S1, S2, S3, profesor banyak, yang jujur jarang. Susah dicari. Walaupun ada yang jujur karena takut kepada atasannya, menjadi tidak jujur. Nah ini para hadis dan rahimahullah, hanya diri Rasulullah yang kita bisa curi toladannya, ya tiru curi toladannya, bisa tiru contoh-contohnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah rahimahullah. Kemudian keteladanan dalam keadilan. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah menyuruh kita untuk berlaku adil. Rasulullah sangat adil. Rasulullah kalau dia mau kaya sangat bisa. Rasulullah sederhana, memang benar sederhananya. Rasulullah jujur, memang benar jujurnya. Rasulullah tidak sekolah formal. Tidak ada ijazah yang benar di sana, tidak ada ijazah palsu. Tidak ada pemalsuan-pemalsuan yang lainnya. Kelihatannya sederhana tapi maling. Kelihatannya di depan manusia yang awam sangat sederhana, sangat miskin, tapi justru dia maling. Kelompok maling. Naudzubillah summa naudzubillah. Orang-orang yang demikian mudah-mudahan Allah beri petunjuk mereka itu. Keteladanan yang terakhir adalah keteladanan dalam zuhud, keteladanan dalam politik. Keteladanan dalam politik, Rasulullah tegas kepada kebatilan, tegas dalam kebenaran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah Rasulullah, orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir, keras kepada kebatilan, dan saling kasih sayang kepada sesama mereka. Hati-hati umat Islam diadu domba.
Di adu domba antara kelompok ABC sama Muslim, ini memang maunya mereka. Mudah-mudahan pemimpin Indonesia yang akan datang orang yang jujur, yang banyak dilansir di medsos dan juga di tempat-tempat yang lain, dan mudah-mudahan tidak dibohongi dengan kardus-kardus, tidak dihapus datanya di internetnya sebagaimana yang terjadi. Mudah-mudahan kita mempunyai pemimpin yang adil, ya seperti Erdogan, pemimpin seperti Gaza Recetnya, dan pemimpin yang baik. Apalagi kayak Rasulullah, kayak para sahabat, para tabi'in. Ini memang harus ditiru-suri dari para hadis dan umat rahimahullah. Inilah saja khutbah saya pada kesempatan ini. Sebagai kesimpulannya, kita kembali kepada Rasulullah. Salawat, jangan hanya mengucapkan salawat. Salawat itu ada 3. Pertama salawat qauliyah, yang kedua salawat qalbiyah, yang ketiga salawat fi'liyah. Salawat qauliyah itu diucapkan dengan lisan. Kalau maulid, acara-acara maulid, banyak orang mengajukan salawat sekian kali, 1000 kali, 1.000.000 kali. Bukan itu saja arti salawat. Salawat adalah qalbiyah, diucapkan dengan hati kita, dihayati dengan hati kita, dan fi'liyah, dikerjakan. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah ikuti. Apa yang dilarang tinggalkan. Kita membersihkan masjid, menyapu masjid, mengganti lampu segala macam, itu sudah selawat. Kita puasa sudah selawat. Kita ngaji sudah selawat. Kita haji sudah selawat. Kenapa disebut selawat? Karena itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sedang wirid baca selawat 1000 kali, 20.000 kali. Ada orang yang sedang mengepel, membersihkan kamar mandi. Justru yang membersihkan kamar mandi itulah selawat yang sebenarnya. Selawat yang sebetulnya. Percuma kita berselawat ribuan kali, masjid kotor, rumah kita kotor. Justru kita bersihkan, kita rapikan, itu selawat yang baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Apama yakhluqu kama la yakhluqu fala tadhakkarun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi najjana min al-qawmi adh-dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallim al muslimin, Allahumma arham al muslimin, Allahumma a'izz al islam wal muslimin, Allahumma ansur ummat al muslimin, Allahumma dammir a'da'aka a'da'din wa ahlikil kafar wal mu'tadin, an-nasraniyin wal yahudiyin wal nasraniyin wa syu'iyyin wa jami' a'da'il muslimin. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal wala wal fasa wal mihan wal fitan wal syadaida bi baladina hadha Indonesia khassa wa bi kulli muslimin amma innaka 'ala syai'in qadir. Rabbi ij'al hadzal balada Indonesia amina warzuqna min thamaratin amanu billahi wal yawmil akhir. Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi 'ahluha waj'al lana waliyyan waj'al lana
نصيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sahabat pengurus rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. صلى الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من النار واجعلنا من النار السالمين. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام. احينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. الفاتحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافيتها ونصر وديعها وقوة الأسد والأرواح وجديها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا مدبر ويا يسير سهل أمورنا أمور جماعتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تجعل الصعب إلا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والعذاب ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل ونعوذ بك من غلبة جميع قهر الرجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله